Salam JP, kembali lagi bersama saya di channel Sanjut Tobing Parameter. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan hingga kalian terus bisa meracik parlay. Ya, semalam parlay kita payah ya parameter ya, di negara ini payah, tapi untuk bom mantap parameter, tidak ada yang meleset, memberikan setengah meledak, dan di over juga meledak parameter. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa dibantu like, subscribe, komennya untuk memberikan acuan yang terbaik bagi channel saya tentunya parameter. Yang tidak sehati boleh di counter, yang sehati boleh di gas ya parameter ya. Seperti biasa saya sudah menyiapkan 4 tim terbaik ya parameter. Yang pastinya ini lebih seru ya, karena ini finalis ya di UEFA dan di Koncancap Amerika. Ya, dimana di sini saya sudah menyiapkan 4 tim terbaik. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita ke partai pertama. Di partai pertama ada di Meksiko menghadapi Panama. Ya, dimana di sini Meksiko memberikan poin 3/4 kepada Panama dengan over-undernya berada di over 22/4. Ya, dimana di sini ini mencari juara 3 ya parameter ya. Juara 3 di Koncancap. Ini satu leg ya. Juara 3. Dimana di sini klasemen dunianya Meksiko ke-15, Panama ke-58. Ya, pertandingan terakhir Meksiko dibantai Amerika dengan skor 3-0. Sementara Panama dibantai Kanada dengan skor 2-0. Ya, dimana dari 5 pertandingan terakhir mereka, saya melihat Meksiko di sini 4 kali win dan 1 kali seri dengan skor 1-0, 1 sama, 3-0, 0-3 dan 3-1. Ya, dan saya juga melihat dari 16 pertemuan mereka, Meksiko 11 kali win ya, dan 5 kali seri. Itu untuk Panama belum bisa mengalahkan Meksiko loh dari 16 pertemuan mereka. Saya melihat di partai ini tidak perlu berlama-lama ya, karena memang di sini ya kedua tim untuk mencetak skor saya melihat di aplikasinya ya parameter, dan ini masuk ya dengan rangkaian 16 kali pertemuan dengan aplikasi kedua tim mencetak skor. Ya, untuk mencetak skor kedua tim sangat besar ya harusnya 2-10. Itu kemungkinan tidak ya. Tapi kalau ketidak mencetak skor 1-6-6 ya ini masuk ya parameter ya. Karena diperkirakan Panama tidak bisa mencetak gol di kandang Meksiko ataupun di gawang Meksiko. Ya, di partai ini saya tertarik parameter. Saya tertarik di Meksiko. Kita memberikan poin 3/4 dengan over-undernya saya tertarik di under 2,5. Ya, saya rasa alot ya. Di partai kedua ya, untuk finalis di Koncancap antara Amerika menghadapi Kanada. Ya, dimana di sini pasarannya Amerika memberikan poin setengah loh ke Kanada. Ya, dengan over-under berada di over 2. Pertandingan terakhir Amerika dia membantai Meksiko 3-0 loh parameter ya. Itu pemain di kandang Amerika memang ya. Dan Kanada membantai Panama dengan skor 2-0. Ya, di sini untuk klasemen dunia Amerika ke-13 sementara Kanada ke-47 ya. Kita ketahui untuk Amerika ada Pulisic ya, pemain Chelsea ya parameter. Dari pertemuan mereka 5 kali saya mencatat, Amerika menang 2 kali, Kanada 2 kali dan 1 kali seri. Mereka masih imbang dengan skor juga ya kadang angin-anginan ya, ada besar ada kecil. Kanada dengan skor 2-0, 1-1, 1-0, 4-1 dan 2-0. Ya, saya melihat ini untuk kedua tim mencetak skor sama seperti di Meksiko tadi ya. Kedua tim mencetak skor untuk ianya 2-10 ya, oddsnya besar dan tidaknya kecil 1-6-6. Ya, diperkirakan ini akan alot juga ya parameter, karena over-undernya kecil loh, over 2. Ya, di partai ini saya tertarik di handicapnya ya. Saya lebih tertarik di Amerika. Saya melihat pertandingan dia melawan Meksiko luar biasa loh Amerika loh. Daya gedornya luar biasa di tengah maupun di depan. Sementara Meksiko kalang kabut ya, sampai bisa kartu merah. Ya, saya tertarik di Amerika. Kita memberikan poin 1/4 dengan over-undernya saya tertarik di under 2/4. Ya, di pertandingan ketiga parameter antara Belanda menghadapi Italia yang memperebutkan juara 3 kembali ya di UEFA ya parameter ya. Dimana di sini Belanda memberikan poin 1/4 dengan over-undernya berada di over 2,3/4. Ya, dimana di sini
pertandingan terakhir Belanda dibantai Kroasia dengan skor 2-4 loh. Sementara Italia dibantai Spanyol 2-1. Ya, menit-menit terakhir luar biasa. Klasemen dunia tidak terlalu jauh mereka. Klasemen ke-6 untuk Belanda, klasemen ke-8 untuk Italia. Formasi 4-2-3-1 untuk Belanda, 3-5-2 untuk Italia. Dari 5 pertemuan mereka, ya, Italia 3 kali win, ya, dan 2 kali seri. Belanda belum pernah menang dari 5 pertemuan mereka, para betor. Ya, saya melihat Belanda ini luar biasa ya, seru ya kalau Belanda main ya, apalagi bermain di kandang Belanda loh malam ini ya, para betor, bermain di kandang Belanda. Tapi pertanyaannya ya, kenapa ya? Saya heran di sini. Kenapa waktu bertemu menghadapi Kroasia, Belanda bermain di kandang di lokasi Rotterdam, tempatnya De Kuip, tapi malam ini lokasinya dipindah loh, para betor. Lokasinya berada di NSD ataupun namanya The Gross Veste ya, para betor, The Gross Veste. Lokasinya dirubah malam ini, para betor. Apa yang terjadi ya? Mungkin tidak membawa hoki ya di lapangan pertama waktu menghadapi Kroasia. Mungkin di tempat ini hokinya bagus Belanda, para betor. Itu prediksi saja ya, para betor. Tapi masuk akal. Namanya kalah, apa bedanya dipindah di tempat yang lain ya? Siapa tahu hoki kan gitu. Masuk akal sih. Ya, karena memang di 5 pertandingan terakhir mereka, Italia menang 3 kali loh. Belanda belum pernah menang. Ya, di partai ini saya tertarik ya. Saya tidak perlu banyak memprediksi di partai ini. Saya lebih tertarik di Belanda ya. Kita memberikan, saya ulangi, 0-0 ataupun memberikan poin 1/4 boleh. Ini bisa kalian boom ya, para betul ya. Di Belanda dengan over-undernya saya tertarik di over 2,5. Ya, di partai terakhir antara Spanyol menghadapi Kroasia, di mana di sini Spanyol memberikan poin setengah dengan over-under di 22,4. Ya, di mana di sini formasi 4-2-1 untuk 4-2-3-1 untuk Spanyol, 4-3-3 untuk Kroasia. Klasemen ke-10 untuk Spanyol, klasemen ke-7 untuk Kroasia. Pertandingan terakhir Spanyol menang 2-1 menghadapi Italia, Kroasia menang 2-4 menghadapi Belanda. Dari 5 kali pertemuan mereka, saya melihat di sini Spanyol menang 3 kali, Kroasia menang 2 kali dengan skor 3-5, 3-2, 6-0, 2-1 dan 0-1. Ya, jumlah golnya over semua loh ini, para betor. Dari 5 kali cuma ada satu yang kecil, 0-1 ya. Di partai ini bermain di tempat netral ya, para betor ya. Tidak ada tuan rumah ya, karena memang ini partai final, jadi harus netral. Ya, dari sini saya melihat dari 5 pertemuan mereka masih imbang-imbang loh, para betor. Tapi dan jumlah golnya besar loh ya. Tapi di malam ini saya tidak terlalu banyak mendapat kisi-kisi yang baik ya dari partai ini, karena ini final ya. Tapi melihat dari pertandingan kedua tim, Spanyol menghadapi Italia, Kroasia menghadapi Belanda, saya melihat mentalnya lebih baik di Kroasia, para betor, dibanding Spanyol. Karena memang Kroasia apapun ceritanya baik ya, serangan dan apanya mental bagus ya, apalagi kalau sudah masuk di titik putih penalti itu memang bagian mereka kalau bagian semi final penalti ya, para betor ya. Di partai ini saya tidak perlu berapa, saya tertarik di Kroasia, para betor. Kita menang setengah ya, para betor ya, karena mentalnya bagus ya untuk Kroasia. Dengan over-undernya saya tertarik di under 2,5. Oke, para betor, 4 tim telah saya prediksi. Semoga sehati ya. Utamakan pilihan sendiri, jangan ditelan bulat-bulat. Oke, para betor, good job and good luck.